warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i as-sami'ul 'alim. Bismillah, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma nas'aluka khaira hadzal lail wa khaira fihi khaira ba'da. Na'udzu bika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi syarri ba'da. Wa nas'aluka al-khaira kullahu mimma 'alimna wa na'udzu bika min syarri kullihi ma 'alimna anta a'lam. Sebelumnya teman-teman kita sudah membaca bab bab kita baca ya, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Nudiha misla sawabiha ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil arwah wa ila muallif hadha kitab Sayyidi Abi Hafiz Umar Surawardi Sayyidi Ahmad Tijani, Sayyidi Ahmad Rifai, Muhammad Baqir Samani, wa Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi wa sadatina Asy-Syatariyah wal Khalwatiyah wal Bakriyah wa ghairihim min a'immati Sufiyah. Lana wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, sebelumnya kita sudah membaca doa baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa basari wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Dan kita juga sudah baca syurut hululi halawatil iman ilal qalb. Ya. Syarat merasakan manisnya iman di dalam kalbu. Dan ada 3. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai. Mencintai seseorang karena Allah, tidak suka kembali kepada kegelapan masa lalu, sebagaimana tidak suka kalau dilempar ke api neraka. Ya. Karena fi mukayyif syai'. So? Tash'ur bil bar bil buruda? La. Baik. Kita masuk kepada qala al-wasiti. Qadasallahu sirrahu. Jadi sebelumnya kita sudah membagi ada mahabbatul ruh, ada mahabbatul qalbi, ada mahabbatul nafsi, ada mahabbatul akal. Ada 3 mahabbah. Mahabbah ruh ini yang paling murni karena ruh tidak ada hijab dengan Allah. Ruh itu tidak ada lagi syahwat. Ruh itu sudah tidak ada lagi noda. Itu bab cinta mahabbatur ruh. Hijab ruh itu cuma alif lamanya. Ar-ruh. Ruh kita sama Allah alif lam, tapi alif lam itu udah panjang sekali. Fakana qaba qausaini aw adna. Itulah hijab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijab alif lam itu hijab kamaliyah. Hijab kesempurnaan, kamaliyah wa jamaliyah. Yang kedua mahabbatul qalb, mahabbah qalbu. Qalbu ini meskipun bagus sudah murni 70% lah kalau kita buat persentasenya. Tapi masih ada apa yang kita sebut dengan titik hitamnya. Jadi qalbu itu jika kita bermaksiat maka ada noda hitam di situ. Jadi kita nih maksiat nih, kepikiran satu, noda hitam langsung masuk. Orang memandang dengan kacamata, kacamatanya ketutup noda, bisa ngeliat ya? Atau kacamatanya warna biru, maka semua orang kelihatan dia biru. Padahal yang masalah kacamatanya. Dia lihat orang hitam kulitnya, ternyata yang hitam kacamatanya. Nah ini sering terjadi. Yang rusak itu alat penglihatannya, tapi yang dia salahkan orang.
Ini sering terjadi pada juri-juri dan panitia-panitia akhir zaman. Panitia-panitia surga neraka. Banyak sekarang ya? Banyak nggak? Antum bagian ya? Enggak kan? Jangan jadi panitia. Berat jadi panitia surga neraka itu ya. Lalu ada mahabbatun nafs. Ya. Mahabbatun nafs ini tarik-menarik. Nafs ini kan energi yang sebenarnya bersumber dari ruh itu juga. Tapi nafs ini kan ada kegelapan, sumber kegelapan ada di nafs. Ketika ruh dicelupkan ke dalam zulumat, kegelapan itu, itulah jadinya jiwa. Tergantung seberapa banyak celupan itu. Sibghatullah. Sibghahnya Allah berapa. Sekuat itulah hijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh mic atau cukup? Suara saya cukup? Ahsan? Taib. Kali penitia alam barzakh tuh. Ya nggak denger. Ente rajin amat pakai masker. Bagus ya. Lanjutkan saya. Prokes. Lu pakai aja. Biar kelihatan kan. Mukanya putih pakai masker. Halas? Baik. Ada mahabbah yang keempat, mahabbah akhliyah, mahabbah akal. Akal itu mahabbahnya mahabbah dalil, mahabbah hujjah. Nah, antum ini dominan yang mana? Jadi ada laki-laki, ada perempuan, dia dominan rasionya, maka dia jatuh cinta sama orang pinter. Bukan pinter dukun nih, pinter dalil. Ada yang nafsiyah, kita tambahkan. Ada mahabbah jasadiyah. Ada lagi yang berikutnya, yang keenam. Ada mahabbah maliyah. Ya. Ada mahabbah jasadiyah. Jasadnya keren. Suka. Mau nggak duduk di samping cewek cantik, tapi ketus? Mau nggak punya cowok keren, tapi apa? Pelit. Mau nggak? Nggak mau lah. Cantik fisiknya, gagah badannya. Tapi ketika berbicara nggak enak, nggak mengenakkan. Mau nggak duduk bareng orang begitu? Kabur kita. Ya. Itulah kemudian kenapa mahabbah jasadiyah ini tidak bertahan lama. Apalagi sekarang kan diskonnya banyak kalau pakai WA, Facebook, itu kan ada filter ya, filter wajah ya. 70% upgrade. Di foto sih cakep, aslinya celeng. Jangan ketipu, maka saya sarankan anak-anak muda tolong jangan jatuh cinta lewat sosial media. Ya. Cinta itu pakai ruh. Jangan main maju-maju aja, masuk serobot aja. Sabar-sabar. Ya. Ketemu cocok. Siapa tahu kalau masih WA-WA-an bahasanya bagus. Kalau ketemu ketus. Tersiksa ya. Ya, yang udah paham udah nikah tuh paham. Apalagi Datu Arangkayu paham. Ya do ya. Eduardo, ismukum hadza ya. Eduardo. Kok jadi Dodo sih? Oh gitu. Aneh tambahin ya, pakai L, Dodol. Ada mahabbatul mal, cinta fulus. Maka siapa yang mencintai pasangannya karena jasad, mal, akal, coba di-upgrade. Di-upgrade ke nafs. Dari nafs masuk ke kolbu. Dari kolbu, semoga sampai kepada ruh. Tapi paling tinggi kolbu udah cakep. Sampai kolbu udah hebat. Antum sampai cinta ke kolbunya udah dahsyat lah. Ya. Sudah sangat luar biasa. Ya. Kita masuk ke kalam Imam Al-Wasiti qaddasallahu sirra. Apa kata beliau?
Ada ayat wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Surah Al-Maidah 54 ya. Kama annahu bidzatihi yuhibbuhum kadzalika yuhibbuna dzatah. Mereka mencintai Allah sebagaimana Allah mencintai mereka. Ini tafsir beliau ya. Falha, maka hak di situ raji'atun ila dzat dunan nu'uti was sifat. Kembalinya kepada zat, bukan kepada sifat. Ini namanya hubbuz zat. Kalau bahasa di teks tadi, hubbur ruh. Cintanya secara ruh. Nah, berarti harus mengenal ilmu ruh toh. Kalau nggak kenal ilmu ruh ya nggak paham. Ya. Ada nggak yang senang sama seseorang karena ngelihat akhlaknya? Ada. Itu nafsiyah. Udah masuk ke qalbiyah. Asalnya sih wajahnya kita nggak biasa, nggak tertarik. Cakep, tapi kita nggak tertarik. Tertariknya pas dia ngasih orang, dia nyapa orang sopan sekali. Kita langsung itu cinta sama dia. Nah, namanya mahabbah nafsiyah, udah masuk ke mahabbah. Ya. Lagi presentasi cakep. Wah, keren ya, orang cerdas amat nih anaknya. Langsung senang nyari-nyari di Facebook, di Instagram. Ya, siapa sini orangnya? Pernah begitu nggak? Nah, pernah semua lah. Saya aja pernah kok. Satu nggak pernah ya. Nggak pernah sekali. Pernah berkali-kali ya. Jangan-jangan pernah jatuh cinta sama dosen. Cantik loh ya. Jatuh cintanya sama dosen. Cakep. Ya wajar kalau ini dosennya. Dosen cantik. Branding dong. Nggak apa-apa. Kan Nabi Muhammad nikah pertamanya sama Khadijah ya nggak? Baik. Al-muhibbu syartuhu an tulhiqahu sakaratul mahabbah. Wah, ini berat ini. Pencinta itu syarat dia apa? Bener nggak dia cinta? Diiringi sakaratul mahabbah. Mabuk cinta. Kita sebut kasmaran. Ada mabuk nggak kecinta itu? Mabuk rindu, pengen ketemu, posting, itu mabuk tuh, mabuk cinta. Ya, micin. Apa? Waduh, itu istilah anak-anak zaman now ya. Kita mah anak zaman jadul. Cinta makhluk aja begitu, apalagi kepada Allah. Itulah kenapa kalau wali itu jadi wali majzub. Majzub itu bidza ya, majzub yang ketarik oleh rasa cinta kepada Allah. Jika dia bukan minal uqala, orang-orang yang kuat hujah akliyahnya, apa yang terjadi? Maka dominanlah mahabbah dia daripada akliyah. Jadilah seperti Syekhana, Syekhan ya. Habib Syekhan itu begitu. Enggak gila kok, saya jamin. Antum yang bilang dia gila nggak ngerti dia. Kok coret-coret? Emang urusan dia. Ya. Wali kok begitu? Ya wali ente gimana? Itu waliullah. Waliullah yang suka-suka Allah. Kalau wali ente suka-suka ente, buat aja sendiri kriterianya enggak. Oh, wali kan harus tengah hutan. Itu namanya monyet tengah hutan. Wali itu harus hidup susah. Itu namanya kismin. Orang miskin. Wali itu harus sederhana. Ya salah. Itu wali ente. Waliullah suka-suka Allah. Allah kan maha kaya. Maka Allah kaya kan walinya. Allah maha gaya. Allah gayain itu walinya. Suka-suka Allah kan? Kan Jamal. Itu kan maha gaya tuh. Jalal. Terjemahan bebas. Ya kan boleh kok terjemahan bebas. Di sono boleh nerjemah, kenapa kita nggak boleh nerjemah kan? Maha bergaya itu Allah. Allah boleh semuanya. Allah boleh narsis. Allah boleh sombong. Semua yang tidak boleh bagi kita, itu pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum wajahnya ngerasa cakep nih. Itu siapa yang buat? Emak. Bapak. Terus pantas nggak ngerasa bangga sama muka? Ya nggak pantas. Muka kita begini-gini aja. Allah yang buat. Maka kita berbangga karena Allah lah yang nyeting itu.
Untung matanya nggak ditaruh di dengkul kan. Hidungnya dinaikin ke langit-langit apa. Jadi kalau hujan tuh ke dalam kan enak tuh. Kita nggak pernah ngatur, itu Allah yang setting. Tanya mak bapak kita, mereka kan yang buat enggak, mereka juga enggak. Allah yang buat semua. Allah itu sebutan untuk zat yang maha sempurna. Dalam bahasa Sanskerta disebut Sang Hyang Widi. Dalam bahasa kita disebut Tuhan, Gusti, Pangeran. Dalam bahasa Melayu lama disebut Tuhan. Jangan dibalik ya, hantu. Beda-beda tipis tuh. Dalam bahasa orang Cina apa orang Prancis, dia gitu. Dia, sang dia, huwa. Huwa. Bahasa Arab lebih cakep lagi. Hampir semua istilah yang ada dalam bahasa manapun masuk dalam bahasa Arab. Disebut Allah. Disebut Allahumma. Ya. Kan ada yang sok-sok pinter bahasa. WA saya, agama ente itu nggak sempurna. Masa nyebut Allah pakai bahasa Ibrani? Terus urusannya apa? Ya. Emang bahasa kita menyerap semua bahasa itu. Itu doa kok pakai Allahumma. Di Quran kan nggak ada Allahumma. Nggak ada masalah, kan di hadis ada. Dalam teks ulama kan ada. Allahumma itu lima sabaktani. Yang bahasa Ibrani. Coba antum yang baru dengar, itu ngerti kan? Itu bahasa Ibrani. Bahasa Suryani, campur udah. Entah bahasa mana yang pasnya. Karena orang Ibrani paham, orang Suryani paham, Arabi paham. Karena akar bahasa ini sama semua. Yang paling tua kan Suryani, bahasa Sayyidina Adam. Ya, Nabi Ibrahim bahasanya banyak. Maka sudah ada kajian yang mengkaji bahasa para nabi, lughatul anbiya, ya, language of prophets, ya, bahasa para nabi. Ada nabi yang 3 bahasa, ada yang 2 bahasa. Nabi Isa, Ibrani, Suryani. Nabi lughatul alamin. Nabi semua bahasa Nabi bisa. Maka umminya Nabi, ummi jasadi. Secara jasad dia ummi. Tapi secara ruhani beliau tidak ummi. Beliau berbicara dengan bahasa burung. Burung punya bahasa loh. Bahasa onta. Nabi ngomong loh sama onta. Nabi ngomong dengan pohon kurma. Dengan batu. Nabi ngerti bahasa batu. Antum ngerti nggak bahasa batu? Khurafat nggak? Enggak. Nggak ada di dunia ini yang nggak berbahasa kepada Allah. Dan itu Sayyidina Nabi SAW yafhamu wa yaqilu. Beliau mengerti dengan baik. Ya. Ternyata dalam hadis Imam Tirmizi disebutkan tubuh ini setiap hari ngomong kepada lisan. Wahai lisan, kami ada dalam garansimu. Jika engkau baik, kami semuanya selamat. Jika engkau tidak amanah, kami hancur. Itu semua tubuh ngomong loh. Nah itu antum kalau belajar muhadasah ruhiyah, muhadasah nafsiyah, muhadasah khatiriyah, muhadasah al-khidriyah, itu ngerti itu ntar. Badan kita tuh ngomong. Itulah yang disebut oleh Nabi istafti qalbak. Puncaknya kepada kalbumu. Karena al-qalb malik an-nafs. Kalbu itulah raja, king of nafs. Rajanya jiwa. Jangan dibalik. Jangan jiwa jadi raja. Akal itu cuma perdana menterinya. Jangan dia jadi raja. Kalau dia jadi raja, maka kita selalu memikirkan orang itu dengan logika-logika rasio. Bukan logika kolbu. Jadi beda, logika itu belum tentu rasional. Ada logika spiritual. Saya mau tanya sama antum. Ada orang diceburin ke api nggak kebakar, masuk akal nggak? Kata orang yang nggak ngerti, enggak logis. Dia nggak ngerti cara pakai bahasa. Logis itu nutq, mantik. Mantik itu basicnya apa? Dia berbicara dengan basis hujjah akliyah, hujjah akal atau hujjah spiritual. Atau hukum tabi'i, hukum alam. Secara hukum alam, api membakar, benar. Tapi secara hukum akliyah, mungkinkah Allah mengatakan kepada api, jangan kau membakar? Akal kita mungkin, tapi akal orang-orang tabi'i nggak mungkin. Karena bagi dia, tabi'i itu alam, hukum alam adalah standar akal dia.
Maka kalau disebut akal, akal siapa dulu? Akal mukmin atau akal ghair mukmin? Akal tabi'i atau akal murni? Ya. Jadi agak beda juga ya. Orang-orang barat atau orang-orang kaum materialis kan mereka menggunakan akal, tapi akalnya yang disesuaikan dengan hukum alam. Tapi ini akan berbahaya karena hukum alam itu kita buat rumusan hukum konstan. Ternyata nggak konstan menurut Allah gimana? Ya. Baik. فإذا لم يكن ذلك حبه فيه حقيقة فإذا الحب حبان. Hub itu ada dua. Hubbun amun, hubbun khasun. Cinta umum, cinta khusus. Al-hubbul am mufassarun bimtithalil amri. وربما كان حبا من معدن العلم بالآلاء والنعمة. Hubbul am ditafsirkan dengan menunaikan perintah. Dan bisa jadi cinta ini min ma'dadil ilmi bil ala wan na'ma. Bersumber dari ilmu pengetahuan mengenai nikmat-nikmat dari Allah SWT. Ala wan na'ma. Ini artinya nikmat. Wa hadzal hub makhrajuhu minas sifat. Maka cinta ini dia keluarnya dari sifat. Wa qad dzakara jam'un minal masyayikh al-hubbu fil maqamat. Wa yakunu an-nazaru ila hadzal hubb alladhi ila hadzal hubb alladhi yakunu likasbil 'abdi fi madkhal. Ya, masyayikh menyebutkan banyak makomat-makomatnya. Ya. Wa amma hubbul khas. Nah, kalau hubbul am paling tinggi cuma sampai sifatul. Tapi kalau hubbul khas, hubbul dzat an mutala'atir ruh. Hubnya hubbul dzat, ya. Wa huwa al-hubbul ladzi fihi sakarat. Inilah cinta yang membuat mabuk. Wa huwa al-istina' min Allahil karim li 'abdihi wa istifa'uhu iyyah. Ini adalah pilihan Allah yang Maha Pemurah kepada hambanya. Wa hadzal hubbu yakunu minal ahwal. Disebutlah cinta ini ahwal, bukan makom, karena dia berubah. Duluan Syekhon itu waras kayak orang biasa. Sekarang di atas orang waras. Saya kan udah cerita, saya serak, udah bingung, udah berapa bulan, setiap kali ceramah, serak. Kita belilah itu permen-permen yang bisa bikin seger. Tapi malah bikin ada masalah di pencernaan saya. Ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang Habib Syekhon ngasih sirih. Ternyata murid beliau yang paling dekat, Habib Razi, juga dikasih sebelumnya. Dan beliau bisa 3 hari 3 malam nggak tidur dan nggak ngantuk dan nggak masuk angin. Itu Habib Razi itu yang bernasyid kalau di Majelis Al-Badar di KJD. Anda masih ingat? Ya, Habib Razi. Dia juga heran, Ani juga bingung. Beliau keluar rumah bolak-balik udah 10 kali, terakhir ke KJD. Nah, sebelum ke KJD ngambil sirih. Sebanyak itu yang salaman yang dikasih Ani. Ternyata itu obat. Allah takdirkan. Tuh, kalau dia nggak kekasih Allah, gimana dia mau ngasih ke kita? Itu kejadian juga pada Bang Dikta. Kayak gitu antum sebut gila. Yang gila siapa? Dokter diobati orang gila. Masuk akal nggak pikiran ente? Nggak ada. Justru beliau lebih waras dari seorang dokter. Ya, lebih mengerti obat daripada seorang dokter. Paham di situ? Ya, jadi nggak ada lagi syak ya mengenai kewalian. Wali itu suka-suka Allah. Ada wali majzub, ada wali sufi, ada wali malamatiyah. Masih ingat? Ya, ini pembagian ini memang nggak ada sebelumnya di kitab. Di kitab cuma dibagi sampai 2 aja. Wali majzub, wali sufi. Wali malamatiyah ketinggalan padahal pembahasannya ada. Malamatiyah itu dia juga cinta. Tapi yang masuk ke dalam dirinya bukan bab mahabbah dulu. Yang pertama masuk ke dalam dirinya bab ma'rifat. Apa bedanya wali malamatiyah, majzub dengan wali sufiyah? Sufiyah yang pertama masuk ke dalam dirinya mujahadah riyadhah. Ya? Bisa bedain? Mau dibuatin bagannya biar antum lebih paham? Pusing ya? Dari tadi ngomong apa ini?
Ya, tolong di kunya, Bro. Ente pegangin ya. Baik. Golongan-golongan wali. Kita bagi 3 aja. Pertama, majzub. Mau ditulis Arab apa Latin? Majzub. Kata orang Jawa, majdub. Kejedot. Majzub. Majzubun. Ya. Yang kedua, sufiyah. Yang ketiga, apa tadi? Malamatiyah. Disebut juga malamiyah. Sama ya? Ini apa bab dia masuk Allah? Babnya mahab. Nah, coba. Ini saya mau ngada-ngada. Apa beliau di situ? Mahabbah kalau benar pasti ada sakarat. Apa arti sakarat? Mabuk. Wan Sehon lagi di sini nih. Paham gak tuh? Jadi lagi mabuk deh. Habib Ja'far, antum masih ingat Allah yarham baru meninggal? Ini di sini dia sakarat. Mabuk. Yang nggak ngerti. Semoga yang segera, saya nggak bilang dia tobat, minimal diem lah. Uskut lah ente kalau nggak paham diem gitu. Jadi jangan kemudian mengatakan hal-hal yang nggak benar. Kalau sufiah apa jalannya? Nah, dia kan wirid al-aurat. Ini al-abah ya. Aurat itu jalannya riyadhah. Apa arti riyadhah? Diulang-ulang latihan. Yang kedua mujahadah. Kalau malamatiyah, oh beda lagi babnya. Kalau di kolbunya ada ma'arif. Bukan lagi ma'rifat. Ma'arif, sorry. Ya. Ya. Di sini masuknya mana? Naf. Masuknya mana? Ruh. Tinggian mana? Kayaknya masuk rifat ke dalam ruh mereka, itu si wali malamatiyah, dia akan mengalami sekarat. Apa kata beliau tadi? Alamin ahwal juga. Ini ahwal juga. Apa arti ahwal? Kejadian yang berubah-ubah. Ahwal juga. Bedanya apa? Ini dengan ini. Kalau ini ahwalnya, nih kita tambahin ke atas ya. Maslubul aql. Apa terjemahan maslubul aql? Apa sih di Musa? Akalnya dicabut sama Allah. Kelihatan gak waras. Kelihatan gak waras, bukan berarti gak waras. Kalau ini apa yang terjadi? Kalau ahwalnya malah mati, apa yang terjadi? Antum tugas saya. Apa yang terjadi? Berlian. Gak ketahuan, harus ditutup dengan kegelapan. Makanya amburadul tuh di luarnya. Tapi yang beliau jaga
Jadi tidak pernah menunjukkan kebaikan-kebaikan, tapi di dalam dirinya ada berlian ma'rifat. Sengaja Allah tutup. Inilah cara supaya dia nggak istidraj. Jadi orang istidraj itu bisa jadi dia menzahirkan ketaatan, tapi batin dia ngerasa takjub. Bisa begitu. Hati-hati. Kalau dia tidak menzahirkan kebaikan, tapi tidak pernah menyimpan satu titik pun keburukan di kalbunya. Coba antum yang sholatnya katanya rajin, umrohnya rajin, zikir pagi sorenya rajin. Pernah nggak terbersit suuzon sama orang? Sering. Mau jadi wali. Wali apaan? Orang beda politik aja udah benci. Gimana kalau beda mazhab? Orang cuma beda jingkrang sama jingkrang udah marah. Ada hukum fikih yang zahir, yang masih diperdebatkan ulama. Lah saya ada jelasin kejadian pada Habib Syekhan. Lo ada itu juga selamat oleh orang lain. Kalau enggak masalah. Ambil ahla baiti hubban li. Cintai zuriatku, cintai ahlu baitku karena cinta atas yang dicintai oleh Rasulullah ada dua. Nabi Ithnani, ada dua keluarga Nabi. Ada keluarga Nasi, ada keluarga Ruh. Terus kalau ada sayyid ketemu ulama bermarifat, dia juga harus lebih hormat. Karena orangnya lebih permanen ikut nabinya. Meskipun yang bermakrifat ini juga hormat kepada sama itu. Ini yang terjadi pada Sayyidina Nabi Abu Jabir. Bisa menjadi evaluasi kita bersama-sama. Atau jangan-jangan Anies salah jelasin. Ada yang salah nggak menurut Sidi Musa? Ini yang alim baca kitab nih, gimana? Ini menurut antum salah atau antum yang nggak tahu? Coba lihat lagi. Majzub, al-mahabbah, sakarat. Apa yang hilang? Ya, sufi. Coba lihat sufi. Antum dengar sampai hari ini masih ada nggak? Kawan-kawan saya masih banyak. Mau ngamalin dalail, puasa tiap hari. Itu namanya riyadhah, mujahadah. Paham? Mau ngamalin tarekat Naqsyabandiyah 40 hari 40 malam. Di hari ke-21 baru boleh makan daging, terus hari ke-21 yang berikut lagi. Berarti hari ke-41 ya. Baru boleh. Cuma makan mutih aja kita, makan yang ya nggak ada nyawanya. Ya, hewan-hewan nggak boleh, hatta teri nggak boleh dimakan.
Bukan nggak boleh secara hukum, nggak boleh secara adab. Bedakan ya. Anak sekolah nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai sarung. Itu hukum syariat apa adab? Boleh nggak? Kenapa di sekolah buat peraturan boleh? Zawiyah tarekat sufi nggak boleh buat peraturan. Kenapa nggak boleh? Lebih suci sekolah berarti ya daripada zawiyah sufi. Kan sekarang begitu. Dituduhlah oleh orang-orang yang nafsu makannya banyak. Oh, kalau masuk tarekat gue boleh makan daging. Bilang aja kalau ente suka makan daging, kasih tahu gurunya. Ntar gurunya akan bolehin. Waktu kita itikaf bareng-bareng, saya bawa jamaah ke zawiyah kita yang di kampung. Ya, suluk, tarekat Naqsyabandiyah. Itu orang pada hobi makan ikan, yaudah sebelin ikan. Pada senang daging, kita bolehin daging. Tapi malamnya zikir kepanasan. Kita izinin semua. Kita izinin. Suluk zaman now. Padahal yang ikut tua-tua. Ada yang nggak biasa buang air besar jongkok. Dia biasanya pakai duduk. 3 hari 3 malam nggak bisa buang air besar. Stres deh tuh. Anda bilang, tenang Pak, zikir aja yang banyak. Nanti kalau zikir, badannya semuanya berzikir, dia akan kembali ke normal. Insya Allah. Benar hari ketiga dia zikir. Ini udah almarhum nih orangnya. Baru meninggal waktu COVID kemarin. Zikir, biasanya mau 100 aja tuh muter, lama rasanya. Sekarang dia pasrah, ya Allah, saya nggak bisa buang air ya Allah. Ya Allah, kampung saya jauh ya Allah. Ya kita bawa ke pelosok kayak kumbuh ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba udah 3 jam dia zikir. Dia baru sadar. Udah 12.000. Dia kaget. Loh, 12.000 ya? Dia pakai pencet-pencet. Tengok. Tadi 100 rasa 3 jam. Sekarang 12.000 terasa seperti 5 menit. Tiba-tiba perutnya sakit. Jadi bangun itu, sadar itu ketika perutnya terasa sakit. Keluarlah. Lancarnya bukan main. Sampai hari selesai sebelum lebaran, itu orang menikmati sekali. Senyum, tiap hari nggak pernah marah. Alhamdulillahirabbil. Itu pengalaman ya, mimpin khalwat lah. Ya, ada. Jadi kita nggak boleh saklek juga. Dia pengen itikaf aja udah syukur. Makanya saya sebut dia khalwatnya khalwat itikaf, bukan khalwat suluk. Kalau khalwat suluk kan berat. Ya, nggak boleh begini, handphone harus tarik semua. Stres antum diambil handphonenya. Nggak bisa main IG-an ya. Nggak bisa buka YouTube. Masih main Facebook ya? Masih ya, jujur bener ya. Baik. Apa kata beliau di sini? Wa hadzal hub yakunu minal ahwal. Nah, hub itu bagian dari ahwal bukan makomat. Tuh stres juga kalau jadi makomat tuh. Bagi kelompok ini. Cuma terlalu panjang ini. Wan Shekhar terlalu panjang mengalami ini. Tapi saya dapat info selalu dari Habib Razi dan murid-murid beliau. Kapan beliau berbicara seperti seorang mursyid. Ajib itu. Kalam-kalamnya nggak kayak kalam orang biasa. Ya. Nah, maka tolong yang nggak ngerti, uskut ente. Falyakul khairan. Kalau nggak ngerti, diem. Kalau nggak, temuin langsung. Jangan cuma lewat YouTube, lewat foto-foto. Itu dosa besar itu. Kenapa? Melanggar surat Al-Hujurat. Inja akum fasikun binabain fatabayan, wajib tabayun. Nggak boleh nggak tabayun. Wajib tabayun itu. Mencari kejelasan. Dan harus nyaksiin dengan mata sendiri. Kalau nggak, haram hukumnya berkomentar. Kalau nggak, tunggu. Antum sakiti kekasih Allah. Man adali walian. Siapa yang menyakiti waliku, aku nyatakan perang baginya. Maka saya khawatir orang-orang yang ngatain beliau gila. Mungkin sebelum meninggalnya gila lah beberapa hari atau beberapa bulan. Ya, atau ada keturunannya nanti gila. Nauzubillah kan. Karena dia menyerang Allah dan Rasul. Menyerang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mau. Dan nggak mau. Aneh nggak nakut-nakutin ya. Ini asli. Dulu guru dari guru saya, Allah yarham, Syekhna Mukhtar ya. Gelarnya Angkulakuang. Itu pendiri madrasah tarbiyah di sana, pesantren di sana. Murid dari Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah.
disesat dan dikafir-kafirkan, dibid'ahkan oleh salah seorang tamatan Timur Tengah. Sama kayak kemarin kita, diajaklah ditantanglah debat. Dia buat syarat. Kalau Anda nih Syekh Mutar sanggup mengalahkan saya berhenti. Tapi kalau ente kalah, maka pengikut ente ikut saya. Kata Syekh Mutar, baik. Saya nggak mensyaratkan pengikut kamu ikut saya. Debatlah mereka. Ternyata dalilnya cemen. Nggak ngerti apa-apa. Dalilnya cuma kullu bid'atin dolalah. Pas dijelasin, ini bid'ah yang mana? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Hadis Muslim. Ma laysa minhu, debat di situ aja udah kalah tuh. Ma laysa minhu. Siapa yang membuat hal-hal yang baru yang tidak berasal dari urusan kami. Ini kalau dia baru berasal dari urusan kami, dalilnya ada, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah. Itu ada kalimat ma laysa minhu. Yang ngomong bukan saya, Imam As-Subki. Itu yang dinukil oleh Syekh Mukhtar. Beliau nulis kitab Mukhtasar dalam bab usul fikih. Jadi usuli mursyid. Gimana menurut itu? Ya, udah usuli mursyid kan ideal sekali ya. Sekarang usuli aja. Sekarang mursyid aja, nggak usuli. Ya beginilah kejadiannya. Di akhir zaman ya begitu. Li'annahu, kenapa mahabbah disebut ahwal? Li'annahu mahdu mauhibatin. Kemurnian dari pemberian. Laisa lil kasbi fihi madkhal. Nah, kayak Wan Sekhan, emang dia mengusahakan itu? Habib Ja'far Al-Kaf, emang dia mengusahakan itu? Enggak. Laisa lil kasbi fihi madkhal. Enggak ada urusannya kamu usaha atau kamu enggak usaha. Beliau begitu, itu pilihan Allah. Semenjak dari zaman sahabat-sahabat Nabi itu, beberapa ada yang mengalami cuma karena ahwalnya cepat langsung sembuh ketemu Rasulullah atau langsung normal ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi Rasulullah wafat, balik lagi, muncul lagi ahwal-ahwal orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang kayak Wan Sekhan itu sudah banyak, ya, bukan satu dua. Dan saya sudah cerita gurunya Salahuddin, ya, dia bukan hanya di Mahabbah, dia masuk ke Malamatiyah. Kalau Wan Sekhan lagi datang ahwalnya ngapain? Nyoret-nyoret ya? Nyoret-nyoret. Mobil apa dicoret? Kayaknya muka ente dicoret juga ntar tuh. Mau dicoret mukanya. Yang memberhalakan wajahnya dicoret ntar. Yang memberhalakan golongannya itu lambangnya dicoret. Yang memberhalakan mobilnya dicoret. Jadi beliau nyoret-nyoret itu bukan masalah apa-apa. Tapi mengobati penyakit di kolbu orang. Karena beliau itu at-tabib al-jismani war-ruhani. Ya, sangat masyhur. Beliau ini bisa dikasih Allah kemampuan sebagai tabib. Bisa sembuh tuh orang dengan izin Allah, zahir atau batinnya, ya. Saya takjub itu khadam dan murid-muridnya bisa gitu mengikuti pola beliau, itu hebat itu, ya. Sangat-sangat jarang orang bisa mengikuti. Dan semoga nggak banyak yang memperalat beliau, karena beberapa banyak juga yang memperalat. Atau dibawa-bawa, ya, biar majelisnya terkenal, biar terkesan Wan Sekhan mengunjungi kami. Itu ada yang begitu. Atau Wan Sekhan dibawa ke tempat dia. Tidur, kan beliau kan kayaknya tidur-tidur aja. Orang lagi kasmaran gimana? Mager nggak? Mager. Ya. Kecuali lagi sakit hati, itu lain lagi tuh. Wa huwa mafhum min qaulin Nabi SAW, ahabba ilayya minal ma'il barid. Yang lebih aku cintai daripada air yang sejuk. Nah, inilah pemahamannya bahwa ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu kalamun an wujdani ruhin taltadzu bihubbiz zat. Kenapa? Karena itu merupakan kalam yang muncul wujdan ruh. Yang muncul dari ruh taltadzu bihubbiz zat.
yang kemudian merasakan kelezatan mahabbahnya zat. Wa hadzal hubbu ruhun. Cinta ini adalah ruh. Wal hubbu alladhi yazhar an mutala'ati sifat wa yattali' min matala'il iman qalibu hadzal ruh. Wa lamma sahat mahabbatuhum hadhihi akhbara Allah tabaraka wa ta'ala anhum biqaulihi adzillatin 'alal mu'minin. Ya, li'anna al-muhibba yadhillu li mahbubihi wa li mahbubi mahbubih. Kenapa ada perintah tawaduk kepada orang beriman? Kenapa ada perintah takzim kepada masyayikh guru-guru yang mengajarkan iman? Ini dia. Waqfid janahaka lil mu'minin. Kalau di sini wa azillatin 'alal rendahkan sayapmu, hinakan dirimu di depan orang-orang yang beriman. Kenapa kalimat ini muncul? Karena kalau sudah cinta kepada Allah, mencintai kekasihnya Allah. Kalau antum ta'zim kepada seseorang, maka orang-orang dia kita ta'zimi nggak? Pasti. Dulu zaman Soeharto, tahu nggak antum zaman Soeharto? Wah, ini orang-orang muda-muda banyak kan ya? Yang ingat sama Soeharto. Guguknya Soeharto aja dihormati ya. Monyet Soeharto aja dihormati. Itu bahasa kasarnya begitulah. Kroni-kroninya itu dihormati semua. Dulu nggak ada yang berani ngeritik-ngeritik presiden zaman itu. Kritik siang ini, sore ini, malam hilang. Benar nggak? Ini negara kita sekarang. Saya nggak tahu ini kemajuan demokrasi atau ini bala. Ini kemajuan nikmat atau istidroj ini. Dibuka selebar-lebarnya, akhirnya orang siapa aja bisa mengkritik siapa aja. Hasilnya, karena terlalu banyak yang mengkritik, nggak terasa garing lagi. Dulu, kenapa ada tahun 97? Ya reformasi. Karena zaman itu bisa mengkritisi pemimpin itu hebat. Sekarang karena terlalu banyak. Antum nggak ngerti politik aja komentar kan? Berani buat status. Ya siapa yang mau baca? Emang sempat gubernur, presiden, wali kota baca tuh. Nggak ada kerjaan nih kali ya. Di zaman dulu itu banyak mata-mata, tembok aja bisa ngelihat kan, bahasanya gitu. Tembok aja bisa jadi mata-mata. Sampai sekarang mungkin di negara-negara yang lain masih, Saudi masih. Semudah itu loh hidup di negeri ini. Nggak bersyukur juga. Siapa aja presidennya nggak ada urusan kita. Emang negeri ini disetting Allah begini sekarang. Ya. Jadi banyakin bersyukurlah daripada ngeluh. Ya. Gimana hari ini udah bersyukur belum? Baru ya? Udah bersyukur belum bisa ngaji ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Li'anna al-muhibba yadhillu li mahbubihi wa li mahbubi mahbubihi. Ini kaidah ini. Seorang pecinta akan merendahkan dirinya di hadapan kekasihnya dan kekasih dari kekasihnya. Gak ada cemburu di situ. Ya. Gak ada yang aneh-aneh lah di situ. Wa hadzal hubbul khalis wa aslul ahwalis saniyah. Saniyah itu artinya tinggi. Ini cinta murni adalah pokok daripada ahwal yang tinggi, wa mujibuha wa huwa fil ahwal kattaubati fil maqamat. Ini untuk ahwal sama dengan taubat pada maqamat. Jadi orang mau jadi wali itu dari mahabbah mulainya. Orang mau usul taubat mulainya. Gitu. Mau usul taubat dulu. Mau jadi wali kekasih Allah, mahabbah. Kalau udah cinta mau berkorban nggak? Orang kalau udah jatuh cinta, jangankan cuma raktir 5.000, 50.000, rekeningnya dikasih. Benar ini? Benar. Gaji dikasih, rokin nggak paham. Segera rokin, ya, yang lama-lama. Ya kan, Apriyadi, sama nih. Kita ngomong begitu bingung nih. Itu gimana rasanya?
Cobain terasanya indah tuh ya. Saking indahnya, pengen nambah lagi dia. Wah, ini kalam enak semua nih. Tolong baca Sidi Musa. ومن صحت توبته على الكمال تحقق بسائر المقامات من الزهد والرضا والتوكل. Orang yang benar-benar sah taubatnya dengan sempurna, maka dipastikan dia memiliki makomat yang lain berupa zuhud, ridho, dan tawakal. Ala ma syarahnahu awalan wa man sahhat mahabbatuhu hadhihi tahaqqaqa bisairi ahwali minal fana'i wal baqa'i was sahwi wal mahwi wa ghairi dhalika. Lanjut. Wa taubatu li hadzal hubbi aidan terjem wa man sahhat. Maka siapa yang benar taubatnya benar, mahabbahnya yang dari mahabbah, dan siapa yang mahabbahnya itu benar seperti ini, pastikan dia bisa di fana, baqo, sahwun, mahwun. Sahwun itu ketika terjadi kayak semacam teriakan. Kalau mahwun kayak hilang. Itu dia hilang. Bisa bentuknya pingsan, bisa bentuknya kayak begitu. Ini istilah-istilah aja ya. Beda ulama, beda arti nanti ya. Wa taubatu li hadzal hubbi aidan bi mathabatil jisman li'annaha mustamilatun 'ala al-hubbil 'am alladhi huwa li hadzal hubbi kal wa man akhadha fi tariqil mahbubin wa huwa khasun min tariqil mahabbati yatakammalu hilang yatakammalu fihi wa yajtami'u lahu ruhul hubbil khasi ma'a qalbil hubbil 'amil alladhi tashtamilu 'alaihi taubatu an-nasuhu wa 'inda dhalika la yataqallabu fi atwaril maqamati li'anna at-taqalluba fi atwaril maqamati wa taraqi min syai'in minha ila syai'in tariqul muhibbin. Enggak. Wa man akhadha fi tariqil mujahadati ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa min qawlihi atbata kaunal inabati sababan lil hidayati fi haqqil muhibbi wa fi haqqil mahbubi khurrija bil ijtibai sarrah sarrah Allah menyatakan wa fi haqqil mahbubi sarraha tasrih sarraha yusarrih tasrih sarraha bil ijtibai ghairi mu'allalin bil kasabi faqala ta'ala Allahu yajtabi ilayhi man yasha faman akhadha fi tariqil mahbubin yutwa bisato anwari maqamati wa yandariju fihi safuha wa khalisuha bi atami wasfiha wal maqamat la tuqayyidu wal maqamatu la tuqayyiduhu wa la tahbisuhu wa huwa yuqayyiduha wa yahbisuha bi tarqihi minha wa intizaihi safwaha wa khalisaha li'annahu haythu ashrafat alaihi anwarul hubbi lil khasi khala'a malabisa sifatin nafsi wa nu'utiha. Lanjut. Wal maqamatu kulluha masfiyatun lil nu'uti wa sifati an-nafsaniyati fasudu yusaffihi anir rugbati
wa tawakkulu yusafihi an qillatil i'timadil mutawallidi an jahlin nafsi wa ridha yusafihi an darbani urqil munaza'ati wal munaza'atu li baqa'i jumudin fin nafsi ma asyraqa 'alaiha syumusul mahabbati al-khasati fabaqa zulmatuha wa jumuduha. Terus Faman tahaqqaqa bil hubbil khasi la nafsuhu wa dhahaba jumuduha. Famadza yanza'u zuhdu minhu minar raqbati wa rukbatul hubbi ahrakat rukbatahu. Baik, ya, jazakallahu. Ini yang 3 tadi, coba antum lihat. Yang kalau jalur formal itu jalur sufi. Ada kelas 3 disebut maqamat. Ada tingkatan-tingkatan. Suka-suka. Kadang taruh di kelas 5, kadang ditaruh di kelas 7, kadang dibalikin lagi. Suka-suka Allah Subhanahu. Mau yang begitu? Nggak perlu ujian antum. Ya. Suka-suka yang punya sekolah. Udah, kamu masuk kelas 5. Besok diturunin kelas 3. Besoknya kelas akhir. Suka-suka. Itu yang mahabbah, ya maslub. Karena akalnya sudah maslub, maka tidak ada rad, tidak ada ijab. Ya, tidak ada terima, tidak ada jawab, tidak ada tolak. Ya, ngikutin aja. Beda dengan malamatiyah. Malamatiyah itu dia dimulai dari Allah. Maka akhir daripada sufiyah itu awal daripada malamatiyah. Kalau majzub, semuanya awalan, semuanya akhiran. Semuanya awal, semuanya akhir, suka-suka. Tapi kalau malamatiyah, ujungnya para sufi, itu awalnya dia. Akhirnya malamatiyah, itu pangkalnya sufi. Pangkalnya sufi apa? Syariat, fikih, zahir. Maka malamatiyah itu selama belum terjadi islah tam pada dirinya. Semua wali itu diislah Allah. Semua wali. Diislah, diperbaiki oleh Allah. Maka puncak islah itu nanti ada pada Imam Al-Mahdi. Ada pada Imam Al-Mahdi. Jadi wali-wali sebelumnya yang malamatiyah itu diislah Allah sebelum wafatnya. Apakah berapa bulan, berapa tahun. Ada yang sesaat sebelum wafat. Maka malamatiyah ini nggak bisa dihukumi dengan pandangan zahir. Dia harus pakai sir. Malamatiyah itu setiap masa ada. Sekarang ada. Setiap masa itu mungkin ada 40 orang, 70 orang, 100 orang. Dan sekarang nih, Pulau Jawa panen ini malamatiyah. Banyak sekali yang malamatiyah. Untuk hitungan saya ada banyak. Di Mesir ada. Di Yaman tuh ada. Tapi yang paling banyak Pulau Jawa. Banjar tuh ada juga tuh ya. Aneh-aneh. Tapi yang paling aneh nih Jawa, Bawean dulu ada juga begitu tuh. Di Bawean itu dulu ada namanya, masih hidup enggak tuh ya, Pak Umar. Tuh namanya horor kan? Umar. Itu kayak orang gila, kata orang. Bukan gila dia. Dia dikenal sama wali di Jawa. Padahal nggak pernah ke Jawa secara fisik. Itu kalau sudah gali-gali tanah pakai jarinya di depan rumah seseorang, terus dia buat orang-orangan, dia masukin ke dalam. Nggak jauh dari situ besok ada yang meninggal. Jadi kalau dia sudah gali-gali itu pada ketakutan semua. Ya, jadi semuanya berdoa tuh. Padahal itu kabar baik. Berarti semua orang harus siap-siap meninggal tuh. Dikasih tahu dulu kan enak, belum meninggal dikasih tahu. Tapi pada ketakutan. Nah, berarti yang waras siapa? Kan dia apa orang-orang yang merasa waras? Ya, malamatiyah ini yang paling perfect itu di akhir zaman. Malamatiyah. Entah ini zamannya, entah nanti, wallahu a'lam. Ya. Antum hati-hati aja sama orang malamatiyah. Ada malamatiyah dia kawin mulu. Ada malamatiyah dia jalan dulu kemana-mana. Ada yang malamatiyah dia ngomong ma'rifat terus. Karena kan Allah memasukkan ma'rifat ke kolbunya.
Ke ruhnya, bukan lagi qalbu, ruhnya. Allah aja ke ruhnya bicara. Nih, aneh kasih tahu sama antum. Ilustrasi. Ada nggak di antara kalian ini diundang orang spesial, terus posting foto di Facebook atau Instagram atau sosial media? Nggak tahan kan mau posting? Itu baru makhluk loh. Sama orang hebat di sini, atau sama artis, sama artus. Coba ketemu hantu, selfie kan seru tuh. Tuh. Gendro, ya selfie ya. Kan seru tuh. Tapi nggak ada kan yang mau. Maunya sama artis, pejabat, orang-orang terkenal. Kita kalau foto, kita pengen ngikut. Pengen nunjukin, aku loh pernah ketemu si fulan, pejabat ini, pejabat itu. Jujur, benar nggak? Benar ya? Pasti begitu. Tiba-tiba antum diundang sama dia. Gila nggak? Oh, pasti disebut-sebut, saya diundang oleh si Anu. Gitu. Majelis saya didatangin si fulan, padahal kita nggak ngundang dia. Girangnya bukan main. Itu terjadi pada manusia biasa. Ya. Itu namanya sakarat. Antum lagi mabuk itu. Sakarat inilah yang disebut ahwalnya orang-orang yang mahabbah dan malamatiyah. Bedanya apa? Kalau mahabbah tanpa misterius, aneh-aneh, ngasih isyarat-isyarat. Kalau malamatiyah sebaliknya, dia akan tampilkan yang menurut orang dia ini hina. Karena dia mau menghancurkan rasa girang tadi. Jadi malamatiyah yang sempurna, dia semakin bisa menahan itu. Itu lagi malamatiyah tuh ngorok deh. Aslinya dia dengar itu ya. Sok-sokan. Antum dipuji sama Allah. Terjadi pertemuan, dialog dengan Allah. Diundang kehadiran Allah. Dan itu kemudian dihancurkan girangnya. Dihabisin. Gimana caranya? Macam-macam cara mereka. Pakai baju yang kira-kira menurut orang ini pakaian orang fasik. Pakai gaya-gaya sesuatu yang menurut orang dia ini orang-orang yang paling banyak maksiat lah sama Allah. Datang ke tempat yang kira-kira kalau orang lihat, wah maksiat ternyata gitu. Betul-betul diuji. Kalau antum mengatakan, wah pemaksiat ini bukan wali, dia senang. Berarti nggak ketahuan berlian yang ada di dalam dirinya. Berlian ma'rifatullah. Tapi kalau ada orang mengerti, ini orang lagi ngelakon nih. Dia bukan girang, tapi dia bahagia. Itu beda nggak? Ini girang, nafsiyahnya yang girang. Nah, satu lagi, bahagia. Itu dua hal yang beda. Ya. Jadi zaman sekarang, karena 3 jenis wali ini, yang paling tengah udah biasa antum lihat. Pakai serban, ya. Ya betul ya? Pakai tasbih, subhanallah. Ya, pakai tongkat. Pakai aki-aki. Emang syekh itu kan aki-aki artinya. Makanya kalau orang dari kasih gelar syekh atau disuruh jadi mualim, ya dia pakai tongkat. Biar kelihatan lebih bertuah gitu. Itu boleh. Antum sudah kenal lah. Orang awam bayangin kalau mursyid itu seperti mursyid sufiyah. Itu versi orang awam. Dan mereka harus ada. Saya nih bukan sufi, bukan majzu, bukan juga malamatiyah. Saya lagi belajar memahami mereka, mengambil petuah-petuah mereka semua. Semoga kita diangkat jadi kekasih Allah. Gak usah sosokan lah ya. Gak usah antum kabarin saya. Saya udah ketemu nih malamatiyah. Udah simpan aja. Aneh juga tahu banyak kok tentang itu, tapi kita keep. Katanya Umar Yusuf, iya. Yang Allah tampilkan kan baru 2. Konsekhon, Habib Sekhan, Habib Ja'far. Yang di luar itu aneh juga tahu kok. Udah skip aja. Kita lagi belajar memahami mereka. Gak usah WA kita lah. Ya, gak usah kirim-kirim message akan ente lebih tahu. Nggak usah. Karena merasa lebih tahu ini juga bahaya. Saya juga lagi menghancurkan itu juga. Lagi menghancurkan rasa lebih tahu, dan itu berat sekali. Menghancurkan rasa punya makom, itu gawat sekali itu. Nah, itu yang kita pelajari dari orang-orang malamatiyah. Menghancurkan rasa kalau alim, rasa kita pernah merasakan ini, makom itu. Kalau belajar dari
majzub, wali yang kayak orang gila, apa? Belajar pakai sir. Mandang orang jangan pakai fisik. Pakai sir. Sir kita bilang, masa digila begitu? Masa ada orang gila nyembuhin dokter? Antum gitu aja deh. Itu dalil paling jelas tuh. Ya. Ada nggak orang gila bisa ngasih obat orang yang waras? Menurut antum ada nggak? Kalau saya tunjukin aneh. Ya. Ada nggak? Ada nggak orang gila, dia setiap kali ada orang meninggal, dia sudah ngerti, malaikat mau udah datang, dia kali-kali di depannya. Ada nggak? Itu bukan gila namanya. Itu namanya fi sakarat. Ya. Orang itu apa sebutannya? Orang mabuk itu apa? Sukaro ya. Sukaro. Sukaro. Waduh, tegang amat ini ya. Faiz, ente paham kan Faiz? Paham kan? Tumben ente nggak tidur sore nih. Dipindahin ke Dodo ya. Sakit. Udah bisa dia mindahin ngantuk ya. Pindahin ke aneh dong. Di sini beliau menceritakan ada muhibbin, ada mahbubin. Benar nggak? Ada muhibbin, ada mahbubin. Kalau mahbubin, dia dicinta, dia dipilih. Kalau muhibbin, ente harus mulai dari awal. Mukhlisin, mukhlasin. Ada nggak di Quran? Di hadis ya. Mukhlasin, ada kan di Quran? Mukhlisin ada nggak di Quran? Dua-duanya ada. Mukhlisin ini thariqah muhibbin. Dia berusaha. Nah, kita di sini karena yang bisa dideteksi, bisa dipelajari secara normal, secara ilmiah, itu yang nomor 2. Ya, nomor 2 ini bisa dimulai dari zikir ya hayyu qayyum, habis itu talqin, habis itu zikir lataif, zikir nafi isbat, zikir wukuf, zikir tahlil, lalu nanti Allah beri orang ini muraqabah. Ini lucu, beberapa mursyid mentalkinkan muraqabah. Nggak ada itu. Muraqabah itu rasa dipandang Allah. Bukan guru yang mentalkinkan. Allah yang langsung beri. Nah, ini mohon diluruskan nih para mursyid-mursyid, jangan sampai mengira muraqabah itu bisa ditalkinkan. Nanti jadi halu. Disebutkan oleh Imam Surawardi. Hati-hati, jangan ente punya makom halu. Belum nyampe ke sono, udah ngerasa ke sono. Kayak merasa-rasa dilihat gitu. Itu rasa diberi. Jadi yang diajarkan guru itu cuma zikir muqaddimah, talqin, ismul jalalah, Allah, la ilaha illallah, ya, termasuk asmaul husna, doa-doa Nabi, maksurat, tahlil, zikir tahan napas, sampai di situ guru. Ini puncaknya tahlil nanti. Quran itu bisa diijazahkan semua tuh, sholawat itu bisa. Tapi kalau rasa muraqabah, rasa musyahadah, ini langsung mutlak dari Allah. Maka nggak ada namanya wisuda musyahadah. Ini ada nih wisuda musyahadah. Nggak ada. Nama wisuda zikir boleh, wisuda suluk boleh. Ya. Jadi yang ada misalnya gini, murid disuruh zikir, nanti dia merasakan kayak merasa bersama Allah. Dia lapor kepada mentornya, kepada gurunya. Nanti dicatat sama mentornya. Oh, si Anu sudah mengalami ahwal muraqabah. Besok-besok dia ngerasain kayak bertemu Nabi di mana-mana. Oh, dia berarti ru'yatun Nabi. Besok-besok dia ngerasain kayak semua alam ini kok nyebut nama Allah ya. Nyebut nama, berarti dia masuk kepada wahdatul asma. Kayak gitu-gitu modelnya. Nah, ada pola-polanya. Ya, dan itu ada tekniknya semua. Jangan sampai salah. Ya, yang nggak bisa ditalkinkan, jangan ditalkinkan. Ya, ada model-modelnya. Ya. Nah, yang paling masuk akal nomor 2. Jadi kita, zawiyah kita, ribat neuroniyah, mencoba mempelajari semua 3 itu, tapi untuk praktek tetap saja mulai dari nomor 2. Ini yang sudah ilmiah. Yang lain ini masih ruhiyah. Sudah disebutkan metodologinya, tapi polanya kan nggak bisa dimulai dari mana-mana. Ya, nomor pertama dan nomor 3 ijtiba, dipilih oleh suka-suka Allah, mau taruh yang ini, taruh yang itu.
Oke. Iblis itu dulu diajak berbicara sama Allah dan dia merasa girang. Girangnya dia ekspresikan. Dulu kan nggak ada foto ya, nggak ada sosial media. Maka dia ngomong ke semua malaikat, saya diajak bicara oleh Allah. Ya, aku adalah malaikat yang bisa berzikir dengan semua zikir makhluk langit dan bumi. Merasa girang dia. Dia posting lah, kalau sekarang tuh diposting. Oh, berarti nggak lolos. Jadi Azazil nggak lolos, sedikit lagi Azazil tuh jadi Malamatiyah. Tapi dia gagal. Karena dia gagal, ini yang tidak mau terjadi pada akhir zaman oleh wali-wali yang khawas. Nggak tahu deh istilahnya udah begitu deh. Ya. Jadi Malamatiyah itu bukan lagi khawas. Sudah khawasul. Udah terserah antum deh mau sebut apa itu. Kalau ini nih mahabbah, sufi, itu bisa sampai khawas. Bisa. Ada tahapan-tahapannya dan itu sudah sangat ilmiah. Ya. Di kitab-kitabnya sudah ada, di Thariqat sudah ada kurikulumnya. Tapi tujuan sufi ini supaya bisa apa? Bukan hanya sekedar nafsiyahnya yang dia urus. Dia ingin juga mencicipi apa yang ada pada ma'rifatnya orang Malamatiyah tanpa perlu Malamatiyah. Mereka juga ingin merasakan mahabbah tanpa perlu sakarat. Paham maksudnya? Antum boleh itu garis kiri bawah. Ya. Sufi itu ingin mencapai ma'rifat, mahabbah dengan jalur. Nah, ini kalau kita buat, sufi itu pengen dapat ma'rifat, pengen dapat mahabbah. Mahabbah itu bagi sufi, itu ahwal. Awalnya. Tapi ketika dijalani dengan makomat, maka dia jadi makom. Makom ini namanya wahdatul wujud. Sedangkan ini namanya wahdatus syuhud. Apa artinya? Apa sudah bagian atas? Atas ini, atas itu. Ini biarin. Makomnya orang majzub namanya wahdatul wujud. Yang ada hanya wujud Allah dalam diri dia. Menurut dia Allah aja. Kalau Malamatiyah yang ada, dia memandang dan yang dia pandang cuma Allah. Kalau ini wujud dia, fananya pada wujud. Inilah yang disebut wahdatul. Metodologi ini belum ada yang jelasin sebelumnya. Ini baru kita jelasin sekarang. Ya, kenapa orang anti dengan Ibnu Arabi? Karena mereka gagal memahami ini. Ya, kalau dia ngerti bab ini, nggak akan dia anti kepada imam-imam terdahulu. Wahdah, kesatuan wujud. Bahwa di alam ini tidak ada kecuali hanya wujud Allah. Wujud kita cuma bayang-bayang. Ini yang terlihat oleh orang yang sakarat. Paham? Ya. Maka Ibn Arabi waktu dia kecil, Ibnu Rus sudah heran lah dia. Ibnu Rus sudah aki-aki, ketemu Ibn Arabi belum berjenggot, masih kecil. Karena dia sudah sakarat waktu itu, Ibnu Rus geleng-geleng kepala, ini anak bukan anak sembarangan. Sufiyah ini ingin mendapatkan ma'rifat tanpa perlu Malamatiyah, ingin dapat mahabbah tanpa perlu majzub. Dengan cara apa? Diambillah tolak ukurnya pakai wirid, aurat. Paham? Ini berhasil. Nanti berhasil kalau ngikutin, dia bisa ngikutin. Tetap bisa ngikutin. Cuma jalurnya evolusi. Lama. Yang penting antum sabar, pasti sampai. Saya jalanin ini dari kecil. Jalanin Thariqat dari kecil. Antum masih main pasir, Anda udah main itu, main tasbih. Kira-kira begitu. Jadi nakalnya telat. Sekarang baru nakal. Ya. Waktu antum dulu nakal, Anda belum nakal tuh. Ya, nakalnya telat ya. Nakal yang tertunda. Ya. Nah, ini ma'rifat ini yang mau didapat lewat wirid. Wiridnya wirid apa? Riyadhah, mujahadah.
untuk menghantam nafs. Biar kolbunya dominan, kolbunya nanti akan membimbing sampai ke ruh. Jadi lebih tinggi mana, malamatiyah atau majzub? Ruh, kolbu tinggi mana? Ruh, lebih tinggi malah? Tapi lebih PA mana? Lebih kacau mana? Ini lebih kacau. Dia waras, tapi dihancurkan dirinya. Antum nggak kuat. Maka orang yang kenal ini nggak banyak. Tapi di akhir zaman Allah buka. Ya. Kenapa? Biasanya malamatiyah ini dia nyebrang juga ke sini sesekali. Maka dia buat wiridan juga. Dia berkhalwat. Jadi khalwat tuh di sini. Kalau ada orang malamatiyah berkhalwat, maka dia bisa menstrukturkan ajarannya. Kapan malamatiyah tidak bisa ngajar? Kalau dia tidak pernah nyebrang ke Sufiyah. Kalau ini nggak bisa, tunggu aja kalau di sakaratnya hilang. Tunggu mabuknya hilang, disitulah orang metik. Ini orang ini. Wali yang majzub, mabuknya hilang, baru kemudian bisa ditulis. Kalau ini, itu casing aja dia itu. Casing aja dia itu bergaya-gayaan. Ya. Wahdatus ya, syuhud. Inilah yang dikatakan dalam hadis al-ihsan. Ihsan itu engkau ibadah seakan-akan memandangnya. Jika tidak, maka engkau merasa dipandang. Pencapaian minimal sufi di sini. Dan ujung-ujungnya mereka ini sudah bisa dia mengendalikan nafsnya. Mereka-mereka inilah yang Allah muliakan sufi ini jadi mu'allim. Jadi apa kelebihan para sufi? Jadi mu'allim. Jadi mu'allim bisa. Kapan dia pengen bener, dia balik aja tuh. Maka dia akan menjadi mu'allim di saat ada orang-orang yang tasdik sama dia. Berarti yang dikatakan ma'rifat itu meleburi antara kesadaran rohani dengan kesadaran nafsi ya? Apa di mana dia kesadaran. Kalau nas dicelupnya ke zulumat. Kalau kolbu cahaya. Dan Allah murni dia, maksum. Nama Mbah Inti itu maksum. Maksum dijaga sama Allah. Orang malah mati karena dia kekasih Allah hakiki. Mau dia gimana aja, itu Allah pasti nanti maafkan. Kenapa? Inilah makomnya Ahlul Badar. Walaupun Ahlul Badar nggak perlu jadi malamatiyah. Tapi ada beberapa Ahlul Badar yang malamatiyah. Coba cek hadisnya. Di zaman Sayyidina Umar ada Ahlul Badar yang ma'as. Uktuluhu, bunuh dia. Itu dia. Fa'innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia cinta Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau di riwayat yang saya dapat ada kebalik. Fa'innallaha yuhibbuhu. Fa'innallaha yuhibbu. Allah cinta dia. Allah cinta dia. Suka mabuk juga tuh. Suka mabuk, tapi bikin ketawa orang. Nabi nggak bisa ketawa kecuali sama dia. Jadi Thariqat Suwaikiyah itu zamannya itu Nuaiman. Suwek. Teman-teman, kita belajar kitab, kita jalanin ini. Ini ilmiah. Dibuang wiridnya, dibuang riyadhahnya, dibuang mujahadahnya, diambil teorinya jadi mata kuliah di kampus. Fakultas Usuluddin, jurusan ini. Ada kan? Ada sekarang? Ada. Cuma ilmu doang. Praktek mau enggak? Belum. Syukur-syukur ngerti gampang kalau mau usul. Jadi mereka mulai dari pengertian dulu. Ya pas masuk tinggal jalan, tinggal menjalani aja. Jadi dokter-dokter, profesor-profesor yang mengajarkan teks-teks, sisa satu aja dia. Wirid. Buat itu langsung jadi wali. Jadi dokter, profesor itu kerjain itu langsung jadi wali. Allah angkat langsung jadi wali. Ayatnya langsung jamin.
Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa, Allah angkat jadi apa? Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu. Jadi apa? Darajat, bukan darajah. Darajah satu derajat, darajat. Saya menerjemahkan itu darajatul aulia al-ahibba, derajat para wali, para kekasih-kekasih Allah untuk menjadi kekasihnya. Jangan GR dulu, ini kekasih Allah, ntar dulu. Aneh wali, tunggu dulu ya. Walaupun antum ketemu orang dibilang, ente wali nih. Ya, aneh wali murid, gitu aja. Gak usah. Dengan pujian itu. Di kutub dia. Dia kutubnya Ahlul Jannah. Gelarnya Haris. Haris itu punya tugas untuk menjaga surga. Itulah kewaliannya Azazil. Jadi wali itu punya tugas. Walayah, ada karena dia diberikan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas kewaliannya iblis? Dulu kalau antum zikir subhanallah di sini, di sana langsung jadi pohon. Ajib nggak? Zikir sholawat, sono jadi bidadari. Wois. Pada seneng ya. Besok kayaknya sholawatnya lebih banyak. Ya. La haula wala di sini, di sono langsung jadi investasi. Mau upgrade la haula. Pakai la haula wala. Tuh. Connect aja ya. Bocah kecil. Orang gelar kewalian Khazinal Jannah, pemimpin surga, penjaga surga, ini gelar kewalian dia. Jangan terjebak sama sekali. Pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Antum tahu nih makoman antum di mana? Enggak usah dihiraukan. Hancurkan itu semua. Walaupun kita enggak jadi imam. Kalau ada yang muji kita, pulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha terpuji. Dialah yang berhak dipuji. Kita ini cuma dipinjamkan sesuatu aksesoris. Orang memuji aksesoris. Kalau dipuji pinjam kita, dipuji sebenarnya apa? Antum minjem duit ke orang 2M, beli Alphard, belagu. Wah, dalam hati waktu dipuji, tajir bener ente. Dalam hati, ngutang. Gimana? Bangga nggak? Nggak bakal bangga. Saya yakin nggak bakal bangga. Kalau kita tahu ini bukan milik kita nggak akan bangga. Maka wali yang hakiki, kekasih Allah yang hakiki nggak akan bangga dengan gelar abdalnya, gelar kutubnya. Kutub apa? Kutub kupret. Semoga Allah mengangkat, ya Allah marqin, ya Allah angkat dari kehinaan jiwa kau. Kemudian yang engkau tiapkan. Ya al-mu'minin. Walinya para orang beriman. Jadikan kami kekasih engkau. Jadikan kami wali engkau. Fid di akhir. Allahumma ja'alna Allah ya Allah kumpulkan kami bersama kekasih engkau. Anbiya'ik, nabi-nabi engkau. Wa rasulik dan rasul-rasul engkau. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.